jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Meremehkan dosa, nauzubillah, jangan sampai ya Maya. Jadi jangan sampai kita meremehkan dosa. Ya. Contoh, sahabat Nabi besar kita Muhammad SAW, dia mengatakan, Anas bin Malik, kalian menganggap dosa yang kalian lakukan itu seolah-olah halus, seperti lebih halus daripada sehelai rambut. Saking dianggap kecil tuh dosa, biasa. Tapi di zaman Rasul dulu, itu dosa yang sangat besar. Maksud Anas bin Malik apa? Ada orang sebetulnya dia melakukan dosa itu gede, tapi saking tidak ada iman dalam dada dia, seorang yang fajir, segitu doang. Orang yang menganggap dosa itu segitu doang, sehalus sehelai rambut, kata Anas bin Malik, artinya hatinya tidak ada iman. Ya Allah. Sehingga karena tidak ada iman hatinya, dia melakukan dosa terus, tidak pernah beristighfar, tidak pernah bertaubat. Sementara kalau orang yang beriman, dia melakukan dosa kecil, ya Allah, takut sama Allah, seolah-olah takut ketimpa dengan sebuah gunung yang sangat besar. Artinya dia besok lusa beristighfar, minta ampun kepada Allah, memperbaiki kesalahannya, tidak mengerjakan lagi. Walam yusirru ala ma fa'alu bahum ya'lamun. Orang yang benar dengan taubat nasuha kepada Allah dalam Ali Imran 135, dia tidak mengerjakan dosa lagi karena tahu itu dosa. Makanya, Masya Allah, jangan menganggap remeh dosa. Nanti Allah bisa karena biasa. Dikerjakan tidak merasa bersalah. Masya Allah. Itulah kenapa dalam surat At-Tin ayat 4 ayat 5 Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safirin. Aku ciptakan manusia, makhluk yang paling mulia, yang paling baik, lalu aku lemparkan ke tempat yang paling hina dan sangat hina. Siapa yang paling baik? Dimuliakan oleh Allah. Manusia yang di dalam dirinya ada sifat ketuhanan. Masya Allah. Dia mengaku saya sebagai hamba. Ada Allah yang menciptakan saya. Wajib taat dengan perintah Allah. Dialah manusia yang paling mulia, kata Allah. Ayat 5. Summa radadnahu asfala safirin. Aku lemparkan ke tempat yang paling hina. Siapa? Manusia yang dalam dirinya sifat Allahnya tidak ada. Yang ada sifat syaitoniah dengan sifat hayawaniah. Tidak sedikit manusia sholat kagak, puasa kagak, haji kagak, padahal kaya, zikir kagak, ke masjid juga enggak, baca Quran juga enggak, berbuat dosa aja maksiat. Ada nggak yang begitu? Ada. Inilah yang Allah katakan, summa radadnahu asfala safirin. Aku lemparkan ke tempat yang paling hina dan sangat hina, karena tidak ada sifat ketuhanan, yang ada cuma sifat setan dengan binatang. Kita aja udah nggak suka. Tapi yang kita jangan lupa, ini camkan dalam diri kita, yang dinilai oleh Allah dalam akhir kehidupan. Ada seseorang berbuat baik, berbuat ahli surga, tapi ternyata di akhir hidup melakukan perbuatan neraka. Ada orang yang selama hidupnya melakukan dosa, di akhir kehidupannya melakukan perbuatan orang surga. Maksudnya apa dalam hadis ini? Jangan kalian kalau begitu ntar aja, saya mah taubatnya udah hampir mati. Apa tahu kita kapan mati? Nggak tahu, Mak. Maksudnya dosa sedikit iringi dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah. Karena di ujungnya itu ada taubatan nasuha. Makanya kita berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Husnul khotimah yang kita inginkan. Jangan seenaknya aja berbuat dosa, Allah ntar aja taubat. Apa sempat kita taubat dulu sebelum datang kematian? Nggak tahu. Kita kan tidak tahu kapan nanti yang Ijroil. Apa janjian dulu? Enggak, Mak. Makanya iringi kesalahan dengan taubat. Lakukan, jangan melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Orang yang benar beriman tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Ini dosa, ini salah, jangan kita lakukan. Jangan ya, Maya. Mah, hati-hati. Apakah mungkin, Mah, orang yang meremehkan dosa itu kadang dirinya yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun, Mah? Boleh jadi dia yakin Allah Maha Pengampun. Dia menganggap remeh dosanya.
tapi yang dia tidak menyadarinya kematian muncul kapanpun. Ya Allah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'lamun. Allah berfirman dalam Al-Jumu'ah 8, katakan Muhammad, kematian akan datang menghampiri kamu. Kalau kamu sudah mati dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan dikembalikan kepada kalian apapun yang dikerjakan di alam dunia sekarang itu dipertanggungjawabkan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Hati-hati, semua dipertanggungjawabkan walaupun sangat kecil. Ya, seperti itu ya mah. Banyak juga jadinya istilah tuh kalau berbuat dosa kayak makan sambal mah. Aduh, pedas, aduh dosa. Itu Tapi mah dunia sambal. lagi. Iya. Makanya setiap ada kesempatan berbuat baik, coba Bimbo nyanyi. Iya mah. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Tunda-tunda. Itu namanya fastabiqul khairat. Bertaubat jangan ditunda-tunda karena kita tidak tahu datangnya kematian. Karena Rasul mengatakan tidak akan diterima taubat seorang hamba kecuali sebelum datangnya gorgoroh. Kalau sudah gorgoroh, sudah dielak-elakan di sini nih, Ya Allah. nggak akan diterima taubat. Tuh lihat Fir'aun, gelegepan di lautan merah, baru taubat benar-benar Tuhan Musa ada, nggak diterima oleh Allah. Kapan memperbaiki diri? Yang diterima taubatnya yang sebelum gorgoroh ada kesempatan memperbaiki diri itu. Seperti itu ya. Walaupun memang Allah innallaha ghafurur rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada siapa? Gitu. Kalau orang menganggap dosa besar itu kecil, artinya dia merasa dia hebat. Kalau ada orang merasa dosa kecil itu besar, itulah oleh Allah benar-benar orang tadi yang diampuni. Tidak sedikit kan? Alah, segitu doang. Ngeremehkan dosa. Justru makin besar di hadapan Allah. Karena tidak merasa berdosa, merasa benar. Ya Allah. Tapi orang yang bikin dosa kecil merasa besar dosanya, itulah yang oleh Allah kecil dosa dia. Dia menyadari dia berbuat dosa, berbuat salah, tidak akan mengulanginya, tapi banyak beristighfar dan bertaubat. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asarubbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi kata Allah, kalau benar orang beriman, taubat dengan taubatan nasuha. Kalau sudah taubatan nasuha, insya Allah akan mengampuni dosa mereka. Apalagi dimasukkan ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka syaratnya 3. Yang pertama, menyadari yang saya kerjakan salah. Yang kedua, mohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan saya. Yang ketiga, janji sama Allah, janji dengan diri sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang hanya diperbolehkan oleh Allah. Oke, melakukan dosa yang sama dan dia sadar mah bahwa memang itu kelemahan dia gitu kan. Tapi dia tahu, dia bertobat mah. Ini masuk ke dalam golongan orang-orang yang meremehkan dosa atau tidak nih Mas? Kalau dia sudah minta ampun, taubat dengan taubatan nasuha, asarabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni dosa kalian. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Maksudnya apa? Punten, Bedu. Orang taubat ada yang cuma di leher doang. Kayak tadi yang Zahra bilang taubat sambal. Iya, taubat sambal. Ya Allah, pedas, minta lagi. Ampun ya Allah, tapi batinnya belum taubat. Belum taubat. Itulah kenapa yang namanya iman tasdikun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal, perbuatan, hati, mulut, kelakuan sinkron. Itu yang dikehendaki. Makanya tidak semua orang bertobat diterima oleh Allah kecuali yang dari hati, mulut dan kelakuan. Robah semuanya. Mas Bedu, Mama nanti kita lanjutkan kembali dan juga jamaah jangan kemana-mana karena setelah ini Mama Dede akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Instagram di @rumahmamadede_tv1. Tentunya masih di tema meremehkan dosa. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama